teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai konsep perusahaan multinasional lanjutan. Baik, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Dewa Gede Widiawan Wijaputra dengan 3 digit NIM terakhir 096. Yang kedua, ada Niwayandiah Oktawardani dengan 3 digit NIM terakhir 104. Yang ketiga, ada Putu Pandey Ardi Putra Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 120. Dan yang keempat, ada Nilu Gede Maswindari dengan 3 digit NIM terakhir 130. Dan yang terakhir, ada Karolin Mutiara Diva Savitri dengan 3 digit NIM terakhir 135. Baik, adapun subbab materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama mengenai kekuatan bersaing dalam perusahaan multinasional, yang kedua ada efek global terhadap perusahaan multinasional, dan yang ketiga ada studi kasus. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Gede Widiawan Putra dengan NIM akhir 096. Di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu kekuatan bersaing dalam perusahaan multinasional atau MNC. Berikut adalah sumber kekuatan bersaing MNC atau Multinational Corporation. Yang pertama, MNC merupakan perusahaan yang superior. Yang kedua, MNC memiliki kekuatan monopoli yang kuat. Yang ketiga, MNC menjadi perusahaan informasi. Yang keempat, MNC menikmati adanya skala ekonomis. Yang kelima, MNC memanfaatkan besarnya jaringan keuangan internasional. Yang keenam, MNC memiliki monopoli pemasaran dalam integrasi horizontal maupun vertikal, dan juga mereka melakukan perang harga atau subsidi untuk merebut pasar. Yang terakhir, MNC dapat terhindar dari kebijaksanaan tarif yang diambil oleh negara lain. Berikutnya adalah strategi persaing multinasional. Strategi pertama itu the wholly owned subsidiary. Strategi ini mengendalikan entitas lokal dengan menyediakan produk standar universal dengan menekankan peran kantor pusat untuk mengendalikan, dan perusahaan global lebih memilih untuk memimpin integrasi global dalam operasi yang seragam. Strategi yang kedua itu joint venture. Strategi ini merupakan sebuah bentuk gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang menjalankan kerjasama dan menjadi sebuah perusahaan demi mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi dengan tanpa melihat besar atau kecilnya modal. Strategi yang ketiga yaitu license agreement. Strategi ini merupakan sebuah perjanjian antara satu perusahaan multinasional dengan lainnya. Perjanjian lisensi tidak membawa entitas bisnis baru, tetapi lebih disukai sebagai cara untuk meluncurkan bisnis baru dalam kemitraan dengan perusahaan lokal berdasarkan kontrak dan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memperluas upaya atau mencapai tujuan mereka. Strategi yang terakhir yaitu subcontracting dan outsourcing. Strategi ini memiliki risiko yang lebih rendah karena perusahaan sudah ahli terhadap bidang yang akan dikerjakan, sehingga perusahaan akan lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kondisi maupun tantangan di masa depan. Selanjutnya materi yang kedua adalah efek global terhadap perusahaan multinasional atau MNC. Baik, sebelumnya itu di sini kita mengetahui definisi CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan proses komunikasi sosial dan lingkungan dari organisasi ekonomi terhadap kelompok tertentu di masyarakat dan masyarakat luas, melibatkan tanggung jawab organisasi, terutama perusahaan, di luar tanggung jawab keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai tanggung jawab lebih luas dibandingkan dengan hanya untuk mencari uang bagi pemegang saham. Berikutnya ada model konseptual tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab yang pertama itu ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tanggung jawab untuk mematuhi hukum lokal, negara bagian, federal, dan hukum internasional. Yang ketiga, tanggung jawab etis untuk memenuhi harapan sosial lainnya, tidak tertulis sebagai hukum. Yang keempat, tanggung jawab diskresioner untuk memenuhi tambahan perilaku dan kegiatan diinginkan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan strategi CSR. Yang pertama, ada peningkatan dan kemungkinan kontribusi aktif pemangku kepentingan lokal mengarah ke kemitraan. Yang kedua, peningkatan investasi dan biaya yang terlibat baik bagi perusahaan dan pemasok bisa memiliki efek langsung pada proses pengambilan keputusan perusahaan multinasional.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai CSR yang ada di Indonesia. Nah, penerapan CSR yang ada di Indonesia ini itu pada dasarnya itu dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kemudian atau ada beberapa bentuk implementasi dari CSR ini. Nah, yang pertama itu ada konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang kedua yaitu ada karyawan, yaitu dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Kemudian ada yang ketiga yaitu ada komunitas dan lingkungan. Nah, itu dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang keempat yaitu adanya kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan serta pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Nah, selanjutnya yaitu ada efek global adanya perusahaan multinasional. Nah, multinational company atau MNC ini yaitu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Nah, MNC ini yaitu akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara dan alokasi efisiensi produksi antar negara. Nah, adapun alasan tambahan MNC itu dapat menaikkan efisiensi. Yang pertama yaitu hal ini itu timbul karena adanya persaingan. Nah, dalam hal ini dengan masuknya cabang MNC di suatu negara itu akan mendorong persaingan dengan perusahaan lokal sehingga efisiensi itu cenderung meningkat dan mengurangi monopoli. Yang kedua yaitu adanya skala perusahaan yang ekonomis, di mana yang timbul karena adanya semakin besarnya suatu perusahaan. Kemudian, meskipun MNC ini mendorong terjadinya efisiensi, namun kegiatan mereka itu dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, yang pertama yaitu memunculkan adanya monopoli yang sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang optimal. Yang kedua yaitu kekuatan pasar MNC itu mungkin dapat merupakan alat yang untuk menghambat persaingan yang tidak memiliki keunggulan dalam pasar input. Nah, yang ketiga yaitu MNC ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induk ataupun negara tempat alokasi baru. Nah, yang keempat yaitu melalui aspek global. Nah, karena MNC ini lebih fleksibel, maka mereka itu sering dapat menimbulkan adanya biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Kemudian ada manfaat multinational company atau MNC ini bagi negara induk. Apa sih manfaatnya? Nah, menurut prediksi dari teori klasik tentang perdagangan internasional, faktor produksi yang melimpah di negara induk itu akan memperoleh manfaat. Nah, sedangkan faktor produksi yang jarang tersebut akan mengalami sebuah kerugian. Nah, namun secara keseluruhan itu manfaatnya itu lebih besar daripada kerugiannya. Nah, adapun manfaat lain yang diperoleh adalah yaitu dapat diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu yang tepat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konflik perusahaan multinasional yang muncul di negara induk. Yang pertama ada pergeseran tenaga kerja, yang kedua ada berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, yang ketiga ada penghindaran pajak, dan yang terakhir ada mengonggong kebijakan ekonomi negara itu. Kemudian di sini ada manfaat perusahaan multinasional bagi negara penerima, yang dimana ada pembentukan modal, yang kedua menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja, yang ketiga ada transfer teknologi, dan yang keempat memperbaiki neraca pembayaran. Selain ada manfaatnya juga ada kerugian, yang dimana kerugian ini terjadi bagi perusahaan multinasional bagi negara penerima, yang dimana yang pertama, negara penerima melakukan impor barang modal dengan sedikit mungkin penggunaan bahan impor. Yang kedua, negara penerima sering mengharuskan
perusahaan multinasional untuk mengekspor produknya ke negara tertentu. Dan yang ketiga, perusahaan multinasional biasanya menggunakan teknologi yang kurang cocok bagi negara penerimanya. Yang keempat, perusahaan multinasional dianggap tidak banyak melakukan kegiatan riset dan pengembangan di negara penerima sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi tidak maksimal. Dan yang terakhir adanya keluarnya perusahaan multinasional akibat perubahan ekonomi atau politik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pengaturan MNC oleh negara penerima. Yang pertama, pengaturan tentang masuknya MNC yang meliputi penilaian tentang kemungkinan efek MNC di masa mendatang terhadap ekonomi dan politik nasional. Yang kedua, penentu sektor-sektor tertentu yang sudah ditutup untuk investasi asing atau penentu pemikiran. Yang ketiga, negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC yang dimana hal ini dapat membatasi kegiatan impor. Yang keempat, yaitu adalah negara penerima dapat mengatur tentang keuntungan, yang dimana keuntungan ini dapat dikirim balik ke negara induk. Dan yang terakhir, dari negara penerima dapat mengambil tindakan nasionalisasi MNC. Jadi, tindakan nasionalisasi ini dapat dilakukan apabila mengancam negara tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan dampak buruk perusahaan multinasional. Yang pertama, adapun keuntungan dari perusahaan multinasional yaitu adanya kesempatan di banyak negara. Yang kedua, pertambahan devisa. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri. Yang keempat adalah memodernisir industri dan mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, menambah kesempatan kerja. Yang keenam, memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai akses untuk mendapatkan bahan baku dan sumber daya alam. Selanjutnya, ada dampak buruk dari perusahaan multinasional, yaitu pertama, keuntungan yang akan dialihkan. Lalu yang kedua, depresiasi dalam praktik. Yang ketiga, masyarakat menjadi konsumtif. Yang keempat, ancaman bagi tuan rumah. Dan yang kelima, muncul persaingan yang tidak sehat. Yang keenam, dapat memanfaatkan insentif pajak. Yang ketujuh, membatasi transfer pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah mengeksploitasi sumber daya alam negara tuan rumah. Adapun tujuan, manfaat, dan kelemahan dari MNC. Untuk yang pertama mengenai tujuan perusahaan multinasional. Yang pertama adalah raw material seekers, di mana yaitu untuk mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Kemudian yang kedua, market seekers, yaitu adalah memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Yang ketiga, cost minimizer seekers, yaitu adalah untuk mencapai efisiensi biaya. Yang keempat adalah risk minimalizer seekers, yaitu adalah salah satu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi. Kemudian yang kelima, profit maximization trade-off with cost minimization, yaitu adalah perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya. Yang keenam adalah fund seekers, yaitu adalah perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan pinjaman dari bank. Yang ketujuh adalah penguatan struktur perusahaan, dan yang terakhir adalah perusahaan dapat menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan mereka. Adapun manfaat dari MNC yaitu menambah devisa negara, mendukung modernisasi, mendukung pembangunan nasional, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu MNC juga memiliki kelemahan, yang dimana pertama mematikan perusahaan lokal, yang kedua melakukan ekspor, yang ketiga menyebabkan kerusakan lingkungan, yang keempat memberikan dampak pada lingkup sosial dan budaya, yang kelima adalah memandang rendah pekerja lokal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan perusahaan multinasional. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin meningkatnya rasa nasionalisme di banyak negara sehingga terkadang mereka tuh tidak terlalu senang dengan masuknya perusahaan multinasional ke negaranya mereka. Kedua, mereka menjadi semakin menaruh perhatian terhadap sumber daya yang mereka miliki dan menjadi lebih ahli dalam negosiasi internasional. Dan yang ketiga, pemerintah itu semakin seringkali berubah sehingga membawa perubahan terhadap undang-undang dan kebijakan yang berlaku. Kemudian ada hal-hal yang dipertimbangkan perusahaan multinasional.
Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional yaitu pertama, ada cultural transferability. Perusahaan jasa terutama menghadapi kendala bahasa dan kebiasaan yang mempengaruhi penghantaran jasa kepada konsumennya. Tetapi perusahaan dapat berusaha menciptakan pengalaman budaya tentang negara asal perusahaan sehingga konsumen mau membeli jasa yang ditawarkan. Yang kedua, itu ada network development. Banyaknya perusahaan jasa menjadi perusahaan jasa global dikarenakan adanya dorongan dari konsumen yang ingin dilayani kemanapun mereka pergi. Memelihara pengontrolan dan standar operasi kualitas perusahaan ini menjadi lebih sulit karena karyawannya perusahaan biasanya itu dari host country, di mana terdapat perbedaan bahasa dan budaya. Kemudian yang terakhir itu ada host government policy. Pemerintahan di seluruh dunia mempunyai peranan yang penting dalam menghambat pertumbuhan perusahaan jasa multinasional, termasuk di dalamnya membuat sulitnya memasukkan dana asing ke negara yang bersangkutan. Baik, untuk yang terakhir itu ada studi kasus. Terdapat berita yang memberitakan bahwa perusahaan multinasional berbondong-bondong tinggalkan Rusia buntut dari invasi Ukraina. Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina 3 bulan lalu, konflik itu tampak terasa jauh dari wilayah Rusia. Namun, dalam beberapa hari, datang rangkaian sanksi dari pemerintah Barat terhadap Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa perusahaan juga menerapkan hukum ekonomi terhadap negara tersebut. Banyak rakyat Rusia yang terguncang akibat sejumlah pukulan finansial dan isolasi yang kini berlaku. Pusat pembelanjaan yang luas di Moskow berubah menjadi hamparan menakutkan dari etalase pengacar barat yang kini tutup. Demikian yang dikutip dari laman FOA Indonesia pada Rabu 25 bulan Mei 2022. Raksasa makanan cepat saji Amerika McDonald keluar dari Rusia, sepenuhnya sebagai tanggapan atas operasi militer tersebut. Produsen mobil besar juga seperti Renault juga pergi walaupun memiliki jumlah investasi besar di negara beruang merah tersebut. Nah, untuk pembahasannya, invasi adalah perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengarahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. Pada perang Rusia dan Ukraina, negara yang melakukan invasi adalah Rusia, sehingga Rusia banyak dikomplain oleh negara-negara lain. Banyak perusahaan multinasional yang keluar dari Rusia. Salah satunya itu adalah perusahaan makanan cepat saji McDonald dan perusahaan mobil besar Renault. Berkurangnya perusahaan multinasional membuat Rusia itu kehilangan sumber daya investasi di dalam negaranya. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan pengangguran akan meningkat karena lapangan kerja dari perusahaan multinasional tersebut akan hilang. Selain masalah-masalah tersebut, Rusia juga akan kehilangan kesempatan transfer teknologi dari perusahaan multinasional. Ketidakhadiran teknologi baru akan membuat Rusia kesulitan dalam menghadapi zaman yang semakin modern. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.